Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Now it is Thursday. It's time for us to study English. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bersemangat sehingga pada pagi kali ini anak-anak bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan penuh semangat. Pada pagi hari ini kita masih belajar tentang prohibition. Anak-anak masih ingat kalau kemarin anak-anak belajar prohibition menggunakan apa? Ya, menggunakan must not. Kali ini kita akan belajar prohibition dengan ungkapan yang lain, yaitu menggunakan kata prohibited, forbidden, not allowed, dan not permitted. To understand the materials easily, let's read this word repeatedly. Nah, anak-anak, supaya nanti anak-anak bisa memahami materi dengan baik, dengan mudah, marilah kita membaca kosakata di bawah ini dengan berulang-ulang sampai anak-anak hafal ya. Silahkan tirukan setelah saya ya. Di dalam kurung itu ada to be, nanti dalam prakteknya to be menyesuaikan dengan subjek. Oke, kita mulai ya. Prohibited. To be prohibited artinya dilarang. To be prohibited artinya dilarang. Prohibited ya, perhatikan huruf-hurufnya, tidak boleh ada yang double, kurang atau lebih. The next, to be forbidden. To be forbidden artinya dilarang. Perhatikan huruf D-nya double ya. To be forbidden. Number 3, the next ya. To be banned. To be banned artinya dilarang. Perhatikan huruf N ada 2. Kita ulang lagi. To be banned artinya dilarang. Number 4, To be allowed. To be allowed. To be allowed artinya diizinkan. Perhatikan L-nya double ya. To be allowed. The next, number 5. To be not allowed. To be not allowed artinya tidak diizinkan atau sama dengan dilarang. The next, to be not permitted. To be not permitted artinya tidak diizinkan, sama dengan to be not allowed. Perhatikan pada tulisan to be not permitted, ini huruf T-nya double. Nah, kita ulang lagi ya. Silakan tirukan setelah saya. Number 1, to be prohibited artinya dilarang. To be prohibited artinya dilarang. The next, to be forbidden artinya dilarang. To be forbidden artinya dilarang. Number 3, to be banned. To be banned artinya dilarang. Number 4, to be allowed. To be allowed artinya diizinkan. The next, number 5, to be not allowed. To be not allowed artinya tidak diizinkan. The next, number 6, to be permitted. To be
permitted. Artinya diizinkan. Jadi permitted dan allowed artinya diizinkan. Untuk menyatakan larangan, maka untuk kata allowed dan permitted harus diberi kata not sebelumnya. Jadi to be not permitted. To be not permitted artinya tidak diizinkan atau sama dengan dilarang. Ya, begitu ya anak-anak. Pastikan bahwa materi-materi ini sudah kalian catat di buku catatan kalian. Now please pay attention to the following sentences to draw your conclusion. Anak-anak silahkan perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini untuk kemudian nanti kalian menarik kesimpulan apa bedanya penggunaan must not dan kata-kata yang sudah kalian pelajari tadi. Ada kata prohibited, forbidden, dan not allowed. Ini apa bedanya? Ya, saya baca, silakan anak-anak perhatikan. You must not smoke. Masih ingat materi yang lalu? Must not adalah ungkapan untuk menyatakan larangan yang artinya kamu tidak boleh merokok. You must not smoke. Kita akan mengganti kata must not dengan kata-kata yang sudah kalian pelajari tadi sebelumnya. Number 1, you are prohibited to smoke. You are prohibited to smoke. Yang artinya kamu dilarang merokok. The next. Atau menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan kata forbidden ya. You are forbidden to smoke. You are forbidden to smoke. Number 3, the next. Kita akan menggunakan kata allowed. Tadi ya, sudah masih ingat kalian bahwa allowed artinya diizinkan. Sehingga kalau ditambah not artinya menjadi tidak diizinkan. You are not allowed to smoke. You are not allowed to smoke. Artinya kamu tidak diizinkan untuk merokok. Berikutnya, kalau tadi kita menggunakan subjek you, kita akan mengubah dengan subjek she, yang artinya dia perempuan ya, anak-anak pasti sudah tahu. Kalau you artinya apa anak-anak? Ya, kalau you artinya kamu, sedangkan kalau she artinya dia perempuan. Coba kalian amati apakah perbedaan subjek juga mempengaruhi perbedaan sesuatu pada kalimat ya. Nah, kita baca. She must not enter this room. She must not enter this room. Nah, kita menggunakan must not seperti tadi ya. Seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya. She must not enter this room. Kemudian kita akan merubah must not dengan kata-kata prohibited, forbidden, allowed, permitted. Nah, number 1. She is prohibited to enter this room. She is prohibited to enter this room. Yang artinya dia dilarang untuk masuk ruangan ini. Number 2. She is forbidden to enter this room. She is forbidden to enter this room. Artinya sama. Jadi kata prohibited dan forbidden itu artinya sama, yaitu dilarang. The next. Number 3, kita akan menggunakan kata allowed yang artinya diizinkan. Sehingga kalau ditambah kata not artinya menjadi tidak diizinkan. She is not allowed to enter this room. She is not allowed to enter this room. Dan yang terakhir, she is not permitted to enter this room. She is not permitted to enter this room. Yang artinya dia tidak diizinkan untuk memasuki ruangan ini. Jadi
itu juga merupakan ungkapan larangan. Now, what's your conclusion? Nah, apa kesimpulan yang anak-anak dapatkan dari belajar 2 contoh kalimat tadi? Nah, if we use must, kalau kita menggunakan must, bagaimana? Kemudian, if we use forbidden, prohibited, allowed, permitted, bagaimana kalimatnya setelahnya? Silakan anak-anak pikirkan. Sudah ketemu anak-anak jawabannya? Nah, kalau sudah, sekarang mari kita cek apakah jawaban anak-anak sama dengan yang saya tulis pada slide ini. Jadi kesimpulannya adalah, if we use must, kalau kita menggunakan kata must, atau dalam hal ini must not, we may not use to be. Kita tidak boleh menggunakan to be. To be itu apa saja? Is, am, are. Jadi nggak boleh. Tadi contohnya, we must not enter this room. Ini tidak boleh menggunakan she is must not enter this room. Tidak boleh menggunakan to be. Jadi langsung she must not, gitu ya. Kemudian, if we use forbidden, prohibited, allowed, permitted, and banned, ya. Kalau kita menggunakan kata forbidden, prohibited, allowed, dan permitted, we must use to be. Kita harus menggunakan to be. To be apa saja? Is, am, are. According to the subject. Tentu saja penggunaan is, am, are ini harus disesuaikan dengan subjeknya. Masih ingat anak-anak? Misalnya I subjeknya apa? Cocok tidak kalau saya isi dengan I is? Nah, tidak cocok kan? Yang betul adalah I am. Kalau she siapa? Ya, betul, she is. Pintar sekali. Kalau you are. Tidak boleh kebalik ya. Misalnya you is atau you am. Nah, kalian harus menggunakannya dengan benar. Untuk mengingatkan kembali materi tentang to be, silakan anak-anak lengkapi kalimat-kalimat yang sudah kalian catat dengan mendengarkan kalimat-kalimat yang akan saya baca ya. Number 1, we are prohibited to use the stairs. We are prohibited to use the stairs. Number 2, my mother is forbidden to eat pate. My mother is forbidden to eat pate. Number 3, she is allowed to attend the meeting. She is allowed to attend the meeting. Number 4, you are prohibited to speak Indonesian. You are prohibited to speak Indonesian. Number 5, Andi is allowed to go outside. Andi is allowed to go outside. Number 6, I am prohibited to meet him. I am prohibited to meet him. Number 7, the students are prohibited to bring handphones to school. The students are prohibited to bring handphones to school. Number 8, a driver is forbidden to watch a handphone while driving. A driver is forbidden to watch a handphone while driving. Number 9,
A cat is forbidden to enter this room. A cat is forbidden to enter this room. Number 10. I am not allowed to join the contest. I am not allowed to join the contest. Dari kalimat yang saya baca tadi, kalimat-kalimat yang saya baca tadi, coba sekarang tarik kesimpulan ya. In what subject is are used? Kapan are digunakan? Pada subjek apa are digunakan? Number 2, in what subject is used? Dalam subjek apa to be is digunakan? Number 3, in what subject is am used? Dalam subjek apa am digunakan? Silakan anak-anak berpikir lagi, berpikir ulang, diingat-ingat kembali. Subjek apa yang menggunakan are, subjek apa yang menggunakan is, dan subjek apa yang menggunakan am. Nah, sudah ketemu jawabannya? Mari kita cek bersama-sama. Nah, sekarang dilihat lagi kesimpulan yang kalian buat. Apakah sama dengan yang akan saya sampaikan ini? Jadi, to be are, dari are, tulisannya ya, digunakan untuk subjek apa saja? Jadi, you. Jadi, you are. Kemudian yang kedua adalah they. They are. Kemudian yang ketiga adalah we. We artinya apa? Kita. Kalau they, mereka. We are. Dan plural noun. Plural nouns. Itu artinya kata benda jamak. Masih ingat anak-anak kata benda jamak itu diganti dengan apa? Ya, dengan S, huruf S di belakang kata benda. Contohnya student menjadi students. Atau juga bisa orang lebih dari satu. Misalnya Andi and Imron. My father and my mother dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, to be is, es. Digunakan untuk subjek apa saja? Ya betul, she. Dia perempuan, she is. Jadi bukan she are, tetapi she is. Kemudian yang kedua adalah he. He apa anak-anak? Ya, betul sekali. He adalah dia laki-laki. Jadi kalau he, maka to be yang cocok adalah he is. Tidak boleh he are atau he am. Kemudian yang berikutnya adalah it. Ada yang tahu it itu apa? Ya, jadi it adalah dia pengganti selain orang. Jadi bisa benda atau binatang yang jumlahnya satu. Contohnya buku itu kalau diganti maka satu buku, maka kalau diganti adalah it, gitu ya. Sedangkan kalau lebih dari satu buku, books, maka itu termasuk di dalam tadi yang di atas ya, termasuk dalam plural noun, kata benda jamak. Kemudian apalagi and singular noun, kata benda yang tunggal. Tunggal itu bagaimana? Tunggal itu satu. Tandanya tunggal itu apa diantaranya? Tidak pakai S. Misalnya a cat, seekor tikus, itu kan seekor. Catnya tidak pakai S, maka itu tandanya singular atau tunggal. Maka tubuhnya yang cocok adalah is. A cat is. My mother tidak ada S. Jadi ibu saya kan satu ya. Nah itu maka tubuhnya adalah is. Dan yang terakhir, to be am is used for subject I. Jadi to be am itu hanya digunakan untuk subjek I am. Jadi tidak ada um atau she am atau he am dan lain sebagainya. Jadi am hanya khusus untuk subjek I. Berikutnya, silakan siapkan catatan kalian tadi yang sudah kalian catat untuk melengkapi kalimat ya.
akan saya bacakan kalimatnya. Silahkan kalian catat, silahkan kalian lengkapi di buku tulis kalian ya. Tulisannya harus benar ya, tidak boleh double huruf atau kurang huruf. Oke, siap ya anak-anak? Number 1. You are prohibited to watch the film. You are prohibited to watch the film. Nah, ini berarti kan harus ada are. Karena you maka to be-nya adalah are. Nah, kamu dilarang menonton film. Number 2. We are forbidden to bring animals to this area. We are forbidden to bring animals to this area. Nah, kenapa pakai are? Karena subjeknya adalah we. Nah, harus pakai to be ya. Karena forbidden harus pakai to be, tidak boleh we forbidden. Nah, harus ada we are forbidden. Number 3. She is not allowed to attend the lesson. She is not allowed to attend the lesson. Artinya, dia tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran. Nah, berbeda dengan yang di atas. Kalau you are, kalau we are, kalau she, maka is. Jadi, harus ada to be ya. Tidak boleh langsung she not allowed. Harus ada she is not allowed. Number 4. My father is forbidden to ride a motorcycle. My father is forbidden to ride a motorcycle. Nah, ayahku dilarang mengendarai sepeda motor. Nah, berarti kan anak-anak, kenapa to be-nya is? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, karena my father itu tunggal, ayahku dia tunggal ya. Kalau dibuat kata ganti, ayahku itu menjadi he, dia laki-laki. Harus pakai is, berarti kan harus pakai to be, harus pakai to be. Tidak boleh langsung my father forbidden, tapi harus my father is forbidden. Number 5. The boys are not permitted to play football. The boys are not permitted to play football. Nah, ada yang tahu kenapa to be-nya are? Ya, betul sekali. Karena di situ ada kata boys, ada s-nya. Berarti boys-nya lebih dari satu. Artinya itu merupakan kata benda plural atau jamak. Kalau lebih dari satu kan, kalau dibuat kata ganti menjadi they, maka to be-nya are. The next, number 6. I am prohibited to go out. Nah, karena I, maka to be-nya am. Tidak boleh juga langsung I prohibited. Ingat harus ada to be. I am prohibited to go out. Jadi satu-satunya to be yang menggunakan satu-satunya subjek yang menggunakan to be am hanya I ya. Number 7. He is forbidden to leave the classroom. He is forbidden to leave the classroom. Siapa yang tahu kenapa to be-nya is? Ya, karena he. Boleh tidak langsung he forbidden, boleh tidak? Ya, betul, tidak boleh. Jadi kalau forbidden harus menggunakan to be. Kemudian yang number 8. They are not allowed to watch the movie. They are not allowed to watch the movie. Kenapa to be-nya are? Karena they. Kenapa harus pakai not? Karena tema kita adalah larangan. Jadi kalau allowed itu artinya diizinkan, untuk menjadi larangan maka ditambah not yang artinya tidak diizinkan. Jadi ingat, untuk kata allowed dan permitted kalian harus menggunakan kata not. Gitu ya. Nah, berikutnya silakan cek jawaban kalian tadi, apakah kalian sudah menulisnya dengan benar. Ingat, karena nanti tesnya berupa
jawaban singkat dan sudah berkunci, jadi tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Tidak boleh double, tidak boleh kalau di tengah-tengah tidak boleh menggunakan huruf besar ya, seperti prohibited ini P-nya adalah huruf kecil, artinya juga huruf kecil. Ini perhatikan baik-baik. Tidak boleh ada yang salah. Prohibited, forbidden, double D, allowed, double L ya, permitted, double T ya. Gimana? Apakah sudah betul semua yang kalian tulis? Bagus sekali. I'm sure that your answers are all correct. Saya yakin bahwa jawaban kalian semuanya benar. Oke, applause for you all. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk latihan terakhir ini ya anak-anak, ini latihannya hanya mudah saja. Kalian hanya harus menentukan apakah kalimat-kalimat yang akan saya berikan nanti betul atau salah. Kalau betul maka dalam kurung kamu tulis huruf T, singkatan dari true. Dan kalau salah, kalian tulis dengan huruf F besar ya, yang artinya false atau salah. Oke, perhatikan baik-baik. Number 1, you must not to go. You must not to go. Itu kok dalam kurung F? Ada yang tahu? Ya, karena ada to setelah must. Jadi kalau pakai must not, tidak boleh pakai to. Masih ingat ya? Jadi you must not go yang betul. Oke, berikutnya. We are must not go. Nah, ini sudah tidak pakai to, tapi masih salah. Kenapa? Karena sebelum must not, sebelum must itu ada to be. Jadi kalau pakai must, tidak boleh pakai to be. Nah, itu bedanya nanti yang dengan forbidden, prohibited. Kalau forbidden dan prohibited dan allowed harus pakai to be. Kalau must tidak boleh pakai to be. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian yang berikutnya, you must go. Nah, ini baru betul. Kenapa? Tidak pakai to be dan juga go-nya bentuk pertama asli. Berikutnya, you forbidden to sleep. Nah, kok ini F, false ya? Kenapa? Nah, kalau forbidden itu harus pakai apa tadi? To be sebelumnya. Beda dengan must. Kalau must nggak boleh, kalau forbidden harus. Jadi itu kenapa salah? Karena kurang kata are sebelum forbidden. Kurang to be sebelum forbidden. Perhatikan. Forbidden setelah forbidden itu pakai to sleep. Kalau pakai must tidak boleh pakai to ya. Berikutnya. You are forbidden sleep. You are forbidden sleep. Nah, kenapa salah? Kenapa false? Ya, betul sekali. Setelah forbidden, sebelum kata kerja berikutnya harus pakai to. Nah, di situ belum ada to ya. Jadi yang betul adalah yang terakhir. You are forbidden to sleep. You are forbidden to sleep. Nah, ini boleh ditambah dengan di belakangnya. You are forbidden to sleep in the classroom misalnya, gitu ya. Paham? Saya kira anak-anak perhatikan sebelum menjawab latihan berikutnya, pastikan ini difahami dulu, baru kemudian nanti kalian bisa menjawab latihan berikutnya. Sudah, sekarang menuju ke latihan terakhir. Pastikan kalian menyiapkan ini soal yang sudah kalian catat tadi di buku ya. Nah, kemudian isi dengan true atau false. Ingat teori yang sudah Ibu sampaikan tadi sebelumnya ya. Number 1. We are forbidden bring a knife to school. Nah, ini kamu tulis true atau false. Number 2. She is forbidden to swim in the beach. She is forbidden to swim in the beach. Perhatikan kalimatnya. Apakah sudah betul? She is forbidden to. Betul apa salah? Number 3. We forbidden smoking. We forbidden smoking. Betul apa salah? Kalau betul, kamu tulis T. Kalau salah, kamu tulis F ya. Number 4. My father is not allowed to run. My father is not allowed to run. Betul apa salah? Number
5. You must not to make any noise. You must not to make any noise. Betul atau salah? Number 6. They are prohibited to walk on the grass. They are prohibited to walk on the grass. True or false? The next, number 7. I'm forbidden to go out at night. I'm forbidden to go out at night. Perhatikan I, M, apostrof M itu sama dengan I am ya, sama ya. Nah, itu sama dengan I am. And the last number 8. We are forbidden to come late. We are forbidden to come late. Oke, silakan. Sudah selesai ya? Mari kita cek bersama-sama jawaban kamu betul atau salah. Ya, anak-anak. Number 1. We are forbidden bring a knife to school. True or false? Ya, false. Kira-kira kenapa? Karena setelah forbidden kurang kata to bring ya. Jadi yang betul we are forbidden to bring. Number 2 says forbidden to swim in the beach. Betul atau salah? Ya, betul sekali. Setelah she to be-nya is, setelah forbidden pakai to sebelum swim, sebelum kata kerja berikutnya. Number 3. We forbidden smoking. Nah, menurut anak-anak betul atau salah? Ya, salah. Kenapa salah? Setelah we kurang to be, harusnya we are forbidden. Ada lagi kesalahan berikutnya? Ya, ada. Setelah forbidden itu pakai to. Setelah to smoke itu tidak pakai ing. Jadi yang betul adalah we are forbidden to smoke. Berikutnya number 4. My father is not allowed to run. My father is not allowed to run. Artinya ayahku tidak diizinkan untuk berlari. True or false? Ya, yep. It is true. Karena setelah my father harus ada to be. Kenapa to be-nya is? Ya, karena my father itu tunggal. Orang ketiga tunggal. Kalau dibuat kata ganti menjadi dia. Gitu ya. Kemudian allowed to. Setelah allowed, sebelum run harus ada kata to. Jadi nggak boleh langsung my father is not allowed run. Nah, tidak boleh, harus ada allowed to run. Number 5. You must not to make any noise. Ayo perhatikan. Telah tahu salah anak-anak? Ya, pintar sekali. Jadi kalimat ini salah. Salahnya di mana? Nah, karena ada to. Justru karena ada to. Jadi kalau pakai must not tidak boleh pakai to. Jadi yang betul adalah you must not make any noise tanpa to. Then number 6. They are prohibited to walk on the grass. Ayo, betul atau salah? Perhatikan, they are. Betul atau salah? Betul. Jadi harus sebelum prohibited harus ada kata are. They are prohibited to walk on the grass ya. Prohibited to harus pakai to. Jadi nggak boleh langsung they are prohibited walk. Nah, atau they are prohibited walking. Ya. Jadi yang betul adalah they are prohibited to walk on the grass. Then number 7. I'm forbidden to go out at night. Betul apa salah? Is it true or false? Yup, it is true. Betul ya? I am. To be-nya adalah am karena I. Kemudian setelah forbidden pakai to. Setelah to go, itu go-nya harus bentuk pertama. Betul. Dan yang terakhir, we are forbidden to come late. We are forbidden to come late. Is it true or false? Yes, right. It is true. Setelah we adalah are. Kenapa to be-nya are? Karena we. Dan setelah forbidden ada kata to sebelum come. Demikian materi hari ini anak-anak. Saya kira sudah paham ya. Kalau belum paham kalian bisa mengulang lagi YouTube. Kalian bisa putar dari awal ya. Nah, untuk selanjutnya
kalian seperti biasa harus mengerjakan post test lewat Google Form, lewat link yang nanti akan saya share di grup ya. Pastikan karena ini berupa isian singkat dan ini sudah saya beri kunci, jadi kalau yang tidak sesuai kunci akan dinyatakan salah. Misalnya hurufnya huruf besar, maka menjadi salah. Misalnya forbidden kurang 1D, itu menjadi salah. Misalnya allowed kurang huruf L, menjadi salah. Misalnya prohibited kelebihan huruf T, maka menjadi salah. Maka sebelum kalian mengerjakan link, pastikan kalian untuk melihat kembali catatannya tadi, atau boleh sambil mengerjakan, kalian juga boleh sambil menghadap buku catatan kalian ya. Selamat mengerjakan tugas ini dengan semangat. Jangan sampai ada rasa malas di hati kalian ya. Menunda-nunda pekerjaan, besok saja, akhirnya tidak dikerjakan. Itu akan menjadi merugikan anak-anak sendiri. Nah, itu dari saya, banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan kali ini bermanfaat untuk kalian, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.